Tim khusus Polri akan menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua pada Selasa 30 Agustus besok. Kapolri berjanji rekonstruksi yang menghadirkan seluruh tersangka untuk pertama kalinya akan transparan sehingga reka ulang berjalan sesuai kejadian sebenarnya. Pemeriksaan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah dilakukan. Rekonstruksi di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pun siap digelar pada Selasa 30 Agustus. Rencananya, polisi akan menghadirkan 5 tersangka dalam rekonstruksi pembunuhan Yosua dengan pendampingan pengacara. Kelima tersangka adalah Irjen Verdi Sambo bersama 2 ajudannya, Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal, serta asisten rumah tangga Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Jelang rekonstruksi kasus pembunuhan Yosua, Kapolri memastikan rekonstruksi akan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Teknis rekonstruksi diserahkan sepenuhnya kepada penyidik dan Kapolri berjanji semuanya akan diungkap sesuai fakta. Nah, itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Ya, terima kasih ya. Terkait komitmen transparansi Kapolri dalam program Sapa Indonesia Malam, penasehat ahli Kapolri bidang hukum, Hairul Huda, menyebutkan rekonstruksi akan digelar secara terbatas dan dapat dilihat oleh perwakilan publik serta pemerintah. Pertemuan kelima tersangka untuk pertama kalinya ini diharapkan dapat mereka ulang kejadian sebenarnya. Juga transparan terhadap sejumlah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh misalnya forensik, ya. Kita dihadapkan pada 2 hasil pemeriksaan forensik, ya, 2 hasil otopsi, yang pertama dan yang kedua. Ya, transparan dalam artian bisa diakses oleh publik nanti sebenarnya hasilnya seperti apa, karena sangat tergantung pada keterangan para tersangka, ya. Jadi kelima tersangka ini kan sebenarnya mempunyai hak untuk ingkar, ya, yang menyebabkan kemudian kita mendapati sejumlah keterangan yang kerap kali berubah-ubah. Nah, dengan rekonstruksi ini diharapkan kita dapatkan kesimpulan akhir dari sebenarnya keterangan mana yang paling mendekati kebenaran, karena akan langsung dikonfrontir, ya. Kalau misalnya Barada E misalnya pernah menjelaskan bahwa ketika dia tiba di tempat di mana Brigadir J ditembak, katakanlah begitu, Brigadir J sudah dalam keadaan tersungkur, tidak berdaya misalnya. Tapi pada kesempatan lain justru dia yang mengatakan dia yang menembak lebih dulu, kan begitu. Nah, ini yang mana itu nanti terkonfirmasi di dalam rekonstruksi. Makanya dihadiri juga oleh pihak penuntut umum dari kejaksaan supaya nanti uraian dakwaannya itu mendekati apa peristiwa yang sebenarnya. Kapolri menegaskan kasus Verdi Sambo saat ini sudah mendekati tahap penyelesaian dan dilengkapi untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum. Kekurangan berkas perkara tersangka Verdi Sambo, Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka akan disusul dengan penyerahan tersangka dan barang bukti. Sementara polisi masih memeriksa tersangka Putri Chandrawati usai Kejaksaan Agung menertibkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait agenda rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kita bergabung bersama dengan penasihat hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi. Selamat siang Pak Roni. Semoga selalu sehat ya Pak. Pak Roni, apakah sudah selamat siang. Apakah saat ini sudah ada keterangan detail dari pihak kepolisian seperti apa nanti jalannya rekonstruksi yang akan dilakukan esok hari? Ya, Mas Haryono, kami dari penasihat hukum sudah menerima undangan untuk kegiatan besok rekonstruksi, bahwa proses ini kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian atau pihak penyidik. Kita akan mengikuti prosesnya bagaimana besok. Hari ini saya akan berkoordinasi mengenai teknis besoknya seperti apa dengan penyidik dan LPSK. Ya, sejauh ini
peran dari Barada Eliezer merupakan salah satu saksi pelaku kunci dan ini merupakan rekonstruksi yang pertama dan akan mengungkap sejauh apa peran dari Eliezer. Seperti apa sebenarnya yang nanti akan dilakukan atau detail yang akan dilakukan oleh Barada Eliezer? Ya, pastinya klien saya sudah menyampaikan semuanya dalam BAP ya, proses, dan sudah terbuka menyampaikan detail bagaimana kejadian. Harapan kami ke depannya dengan adanya rekonstruksi ini, posisi klien kami yang kami jelaskan bahwa dalam perintah, jadi harapan kami dengan adanya rekonstruksi ini semakin terang ya perkara ini. Ya, artinya apakah ada keterangan baru ataupun berbeda dari yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Barada Eliezer ataupun dari pihak tim kuasa hukum Eliezer? Kalau keterangan dari klien kami konsisten sudah menyampaikan semuanya bahwa dia tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan, kemudian juga pun menyampaikan bahwa tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan, kemudian di bawah perintah ini ya, di bawah perintah artinya di bawah kendali. Mengingat pasal 338 dan 340 menjelaskan dengan sengaja, artinya apa? Mengetahui dan menghendaki. Nah, dengan adanya rekonstruksi besok ini, kami berharap dari penasihat hukum bahwa posisi klien kami ini sudah sangat jelas bahwa dia karena diperintah dan kemudian tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Tentu ini harapan dari tim penasihat hukum terkait dengan Barada Eliezer dalam hal ini merupakan menjalankan pembunuhan ini atas perintah dari Ferdy Sambo. Dan esok hari kelima tersangka ini akan dihadirkan. Apakah ada informasi terkait dengan hal ini dan juga akan ada konfrontasi terutama dengan Ferdy Sambo, Pak Roni? Iya, perlu saya sampaikan di sini, ini kan semuanya adalah kewenangan penyidik ya. Kewenangan penyidik. Jadi ketika penyidik meminta rekonstruksi, pastinya semua pihak diharapkan kooperatif. Setiap pihak kooperatif dan menyampaikan ya sesuai dengan BAP ya. Tapi dalam hal ini kepentingan kami adalah posisi klien kami Baradae ini bahwa proses dari awal sampai akhir konstruksi hukumnya bahwa klien kami sudah sangat terbuka, sudah menyampaikan dan semoga apa yang perbuatan klien kami ini sebagai GC kemudian terbuka ini juga akan menjadi pertimbangan nanti di pengadilan nantinya. Dan artinya yang kita ketahui bahwa dari temuan dari Komnas HAM bahwa adanya juga hasil otopsi terkait dengan 5 luka tembak dan 4 luka keluar dan juga adanya dugaan kuat bahwa Ferdy Sambo turut menembak Brigadir Yosua. Apakah nanti esok hal ini akan terkuak juga di rekonstruksi, Pak Roni? Ya, ini saya pikir nanti biar penyidik yang akan sampaikan ya. Saya tidak bisa mendahului rekonstruksi yang besok akan dilaksanakan, tetapi pada prinsipnya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa klien kami terbuka, sudah menyampaikan apa adanya, kooperatif, sehingga kasus ini menjadi terang. Dan harapan kami adalah kami menaruh kepercayaan kepada Polri ataupun Kejaksaan, di pihak-pihak pengadilan bahwa supaya proses ini berjalan sebagaimana mestinya, sesuai peraturan undang-undang. Saat ini status dari Barada Eliezer selain tersangka juga sebagai justice collaborator terkait dengan hal ini, apakah esok pada saat dikonfrontasi ataupun dipertemukan dengan atasannya atau mantan atasannya Ferdy Sambo, apakah Barada Eliezer akan tetap konsisten dengan apa yang menjadi kesaksiannya selama ini? Iya, Mas Haryono, saya sudah sampaikan prinsipnya adalah kami siap untuk besok rekonstruksi. Tetapi nanti kita akan berkoordinasi karena kita sudah di bawah LPSK ya. Karena bagian dari program LPSK yaitu GC. Dan juga kita akan berkoordinasi kepada penyidik. Prinsipnya adalah klien saya kooperatif. Artinya esok Barada Eliezer akan didampingi juga ataupun turut serta LPSK mendampingi proses rekonstruksi? Ya, tim pengacara kan sudah menerima undangan, kita akan mengawal proses ini supaya semuanya berjalan baik.
Artinya apakah ada pengamanan khusus dari LPSK sendiri terhadap Barada Eliezer untuk esok hari? Pastinya kan nanti koordinasi saya hari ini dengan LPSK seperti apa ya. Tapi memang program LPSK sudah berjalan kok. Sudah sejak diterima sebagai GC. Baik, untuk saat ini proses di sidang etik dari Verdi Sambo telah dilakukan walaupun masih menunggu terkait dengan pengajuan banding dari Verdi Sambo. Menurut Anda seperti apa proses yang telah berjalan di institusi Polri terkait dengan pemecatan atau PTDH atau pemberhentian tidak hormat kepada Verdi Sambo? Iya Mas Haryono, kalau itu saya tidak bisa membahas karena itu adalah kewenangan dari institusi Polri, silakan bertanya kepada saya. Tetapi prinsipnya begini, kami mau menjelaskan bahwa klien kami ini tidak punya niat atau mens rea. Jadi actus reus atau perbuatan klien kami ini tidak ada dalam pada dirinya karena dia tidak punya niat, dia hanya menjalankan perintah. Ini yang akan menjadi bahan pembelaan kami atau akan kita sampaikan ke pengadilan. Jadi kita mohon dukungan dari publik. Baik, kita nantikan proses rekonstruksi esok hari yang akan menghadirkan 5 tersangka termasuk juga Barada Eliezer maupun juga dengan tersangka pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo. Terima kasih Pak Roni Talapesi, penasihat hukum dari Barada Eliezer telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.